Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai rekrutmen P3K dan rekrutmen CPNS di tahun 2023. Di sini ada surat edaran yaitu P3K jadi prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun 2023, yaitu seleksi ASN di tahun 2023 ini yaitu diprioritaskan untuk kebutuhan P3K. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini kita lihat dalam kolom ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.000 sekian dari total 572.000 sekian yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil dialokasikan 28.000 sekian. Di sini Bapak Ibu dapat kita simpulkan yang mana seleksi P3K di tahun 2023 ini ada kebutuhan formasi P3K yaitu 543.000 sekian formasi untuk calon P3K. Sedangkan untuk CPNS 28.903 formasi untuk CPNS. Di sini kita lihat formasi-formasi apa saja ataupun jabatan-jabatan apa saja yang memang yang terbanyak dibutuhkan di dalam seleksi P3K tahun 2023 ini. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K untuk seleksi CASN tahun ini, PLT Kepala BKN Haryono Dwi Prayanto menyampaikan mekanisme pengadaan ASN tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana administrasi selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai juga penyesuaian kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Di sini di poin ini ataupun di alinea ketiga ini, adapun kebutuhan P3K pada seleksi ASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yaitu ini kebanyakan ataupun formasi terbanyak yaitu khusus bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Itu nomor 2, ke nomor 3-nya itu tenaga teknis. Artinya paling banyak kebutuhan P3K tahun 2023 ini yaitu khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan fungsional atau jabatan lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Di tahunnya kemarin, di tahun 2023 juga didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dan di tahun 2023 ini juga didominasi oleh P3K tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Ini bagi rekan-rekan yang merasa dirinya sudah terdaftar di Dapodik ataupun sudah memiliki pendataan ataupun sudah melakukan pendataan di situs BKN. Kalau tenaga pendidik, dia sudah terdaftar di Dapodik, syarat untuk bisa melamar. Kalau tenaga kesehatan sudah terdata di Kemenkes sebagai tenaga honorer agar bisa mendaftar P3K di tahun 2023 ini. Itu contoh ataupun pengalaman di tahun-tahun 2022 kemarin. Kalau kita belum terdaftar, nanti saat pendaftaran tidak terdeteksi sebagai tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer. Baik Bapak Ibu, kita lihat kembali. Di sini bisa kita lihat di poin terakhir. Sementara untuk P3K teknis formasi tahun 2022, PLT Kepala BKN menyebutkan persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. Tetapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kementerian Pan-RB melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperhitungkan persentase kelulusan P3K teknis bisa mencapai 69% terangnya. Di sini bisa kita artikan yang mana untuk seleksi P3K tahun 2023 ini didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Bagi rekan-rekan yang merasa dirinya sudah terdaftar di dalam Dapodik dan sudah terdaftar di dalam database Kemenkes bagi tenaga kesehatan, sudah bisa bersiap-siap untuk menyiapkan seperti scan ijazah dan lain-lain, dan jangan lupa belajar. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, provinsi sudah merilis ataupun sudah mengeluarkan edaran yaitu kebutuhan tenaga P3K per kabupaten kota. Di sini bisa kita lihat sebagai contoh yaitu Provinsi NTB. Dengan contohnya Provinsi NTB kebutuhan tenaga guru yaitu 1.300 sekian, tenaga kesehatan 523 dan tenaga teknis 173 dengan jumlah 2.031 formasi. Dan Kota Mataram yaitu 427 tenaga guru, tenaga kesehatan 103 orang. Dan Kabupaten Lombok Barat 216 formasi tenaga guru, tenaga kesehatan yaitu 719 formasi. Tenaga teknis 255 formasi. Kita lihat nih ke nomor 10 yaitu Kabupaten Bima 2157 formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan 587 formasi. Dan tenaga teknis 240 formasi tenaga teknis. Yaitu Kabupaten Bima dengan kebutuhan formasi P3K tahun 2023 ini dengan 3 kategori jabatan yaitu ada 14.000 sekian formasi yang tersedia ataupun yang bisa diserap untuk Provinsi NTB di tahun 2023 ini. Ada 14.000 sekian formasi P3K. Ya ini. Inilah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.